Menjelang akhir tahun ini, banyak orang mulai panik melihat kondisi 2023 yang diproyeksikan sangat gelap dan berat. Banyak investor juga mulai bertanya-tanya kemana sebaiknya menempatkan investasinya. Kali ini kita coba membedah awan gelap di 2023 yang menanti kita. Apakah kondisi itu akan berlangsung lama? Berikut ini insight tentang pasar dari Demetrius Aripitoyo, pengamat dan praktisi investasi. Basically sebenarnya memang semua gloomy itu jelas. Kalau pakai logika bahwa sejak 2008 itu kita isinya adalah QE, berarti kan uang itu benar-benar didistribusikan ke ekonomi melalui penurunan suku bunga. Nah sekarang ini kan kita bicara mengenai penarikan uang gitu. Jadi kalau penarikan uang, kalau kemarin QE itu penurunan suku bunga, penarikan uang berarti identik dengan kenaikan suku bunga. Itu satu. Di tengah situasi ekonomi yang nggak bagus. Jadi harusnya kan kalau suku bunga naik itu di ekonomi yang bagus. Tapi karena Fed-nya telat, pas kita discuss sebelumnya, jadi pas ekonominya mau turun, kebetulan juga di Cina-nya juga sudah turun, dan dilalahi, kalau bahasa Jawanya itu di Eropanya juga ada perang. Nah, kenyataan penurunan likuiditas dan kenaikan suku bunga ini dihadapkan pada situasi ekonomi yang juga melemah. Jadi Anda bisa bayangkan ekonomi melemah yang harus dibantu justru malah makin dicekek atau diketatkan gitu. Sehingga akibatnya tentu saja ya, logika akhirnya adalah bahwa kedepannya pasti akan lebih sulit. Nah, masalahnya juga di saat yang sama ada banyak ketidakpastian. Pertama tentu saja ketidakpastian perang. Tapi mungkin perang itu masih di bawah ketidakpastian yang lain, which is ketidakpastian dampak dari tidak adanya investasi pada sektor-sektor komoditas di masa-masa sebelumnya. Kalau di masa-masa sebelumnya kita terbuai dengan internet segala macam, sekarang ini kita dihadapkan pada kenyataan bahwa tidak adanya investasi yang cukup banyak di sektor komoditas, ditambah juga dengan situasi perubahan iklim. Itu semua mendatangkan kesulitan dari sisi supply. Ketika kita bicara mengenai pengetatan ekonomi, itu kan berbicara mengenai usaha untuk menurunkan harga dari sisi permintaan. Kalau dari sisi permintaan itu kan berarti memiskinkan ekonomi atau masyarakat karena daya beli berkurang. Tapi itu kan harusnya solusi yang sementara. Karena tujuannya adalah pada saat yang sama supply itu lebih banyak, harus diadakan dengan harapan ketika supply itu lebih banyak dan ekonomi kemudian dibantu dengan penurunan suku bunga lagi, supply-nya itu bisa terserap sehingga harga tidak naik gitu. Jadi sebenarnya solusi pengetatan suku bunga untuk menekan inflasi itu hanya satu sisi, dari sisi permintaan. Tapi kan orang nggak bisa sengsara terus. Orang harus ada harapan untuk tumbuh tanpa ada inflasi. Harapan untuk tumbuh tanpa ada inflasi itu harusnya ada dari supply. Nah, kembali lagi, masalah dari supply ini sekarang ada masalah iklim, dalam tanda garis miring ESG. Ada masalah suku bunga. Mau supply tapi sekarang suku bunganya tinggi. Mau expand tapi suku bunganya tinggi. Jadi ini yang menyebabkan udah gloomy, tapi harapan kedepannya tuh masih belum jelas gitu. Harapan kedepannya apa? Karena peningkatan supply itu belum ada diskusinya. Nanti ditambah kesulitan-kesulitan lainnya. Ada kesulitan lainnya lah, misalnya situasi multipolar. Dulu kan basically Amerika yang menjadi raja, sekarang Amerika tidak bisa mendikte semua. Jadi itu sebabnya kenapa situasi itu jadi makin gloomy. Ya, ini kalau dilihat di situ memang ada dua sih dari survei yang ada. Pertama bahwa ekspektasinya adalah ekonominya tuh cukup jelek sehingga ekspektasi terhadap pertumbuhan laba itu sudah rendah. Di saat yang sama ekspektasinya adalah suku bunga ini akan berbalik arah atau stabil dan arah menurun di pertengahan 2023. Jadi karena mereka melihat pemerintah dunia juga akan menghadapi tantangan yang cukup besar dari sisi mencoba mempertumbuhkan ekonomi karena di tengah gejolak sosial yang sudah mulai terlihat. Posisi para fund managers ini rata-rata sudah extreme bearish gitu. Misalnya kalau extreme bearish ini cenderung kalau ada berita bagus tuh cepat naiknya karena basically mereka udah banyak yang short positioning gitu. Atau cash-nya udah banyak. Jadi memang untuk jangka pendek sih memang ada kemungkinan tuh marketnya bisa balik karena udah sangat
bearish gitu. Karena backdropnya seperti itu, orang udah sangat bearish sehingga any good news itu akan bisa membalikan situasi ini dengan cepat. Jadi dari sisi positioning saham itu incremental performance yang didapat dari posisi yang bearish atau makin bearish itu sebenarnya nggak banyak. Karena semua orang juga udah begitu gitu. Kalau semua orang udah begitu kan so what gitu. Ya kalau belum jual ya udah telat gitu. Kalau udah jual ya terserah. Probably beli sedikit. Tapi memang intinya adalah incremental bearishness itu nggak banyak berguna untuk performance lah. Kita berada pada posisi di mana solusi yang paling benar itu adalah memang kita harus sakit, kita harus parah, dan harus ada penambahan supply. Nah, bicara penambahan supply ini sampai sekarang lucunya itu tidak ada policy yang jelas. Contoh paling gampang kemarin itu ketika Parlemen Inggris mau mengambil keputusan mengenai izin fracking itu shale gas di Inggris itu ditolak. Padahal kita tahu mereka butuh sebenarnya itu untuk independensi energi mereka. Tapi mereka menolak. Jadi nggak nyambung gitu antara kebutuhan mendesak dalam 5-10 tahun ini atau dalam 10-15 tahun ini dengan aspirasi. Aspirasinya mau tetap net zero, tidak mau ada fossil fuel, tapi at the same time saat ini membutuhkan gitu fossil fuel. Dan mereka masih nggak mau. Kemarin ada berita Munich Re itu ya, itu reasuransi terbesar di dunia. Kalau ada reasuransi proyek-proyek oil and gas, saya nggak mau gitu. Pastilah supply energi kan nantinya energi itu kaitannya juga sama fertilizer juga kaitannya nanti sama agriculture gitu ya, pangan. Jadi banyak kan. Kemarin ada contoh Sri Lanka itu kan nggak melarang fertilizer, akibatnya produksi pangannya turun gitu. Ya dilarang mungkin satu karena mau green, kedua karena memang nggak punya duit buat impor fertilizer. Jadi susah. Jadi memang kebutuhan mendesak dalam waktu yang dalam 1-2 dekade ini dengan aspirasi untuk net zero ini bertabrakan gitu. Jadi nggak jelas gitu. Dan memang semua negara, semua zona geografi itu berpikirannya beda-beda. Jadi memang kalau ditanya berita bagusnya paling Fed nggak berani naikin suku bunga lagi gitu. Berita bagusnya tuh sebenarnya itu akan upon berita jelek. Jadi berita bagusnya itu hal semacam goyangan atau krisis likuiditas, krisis memaksa bank-bank sentral itu menghentikan kenaikan suku bunga. Satu. Kedua, harapannya juga adalah mulai ada pembalikan dari sisi inflasi ini. Meskipun sebenarnya secara logika nggak mungkin lah pembalikan dari sisi inflasi ini karena supply-nya nggak nambah gitu. Bisa aja sih inflasi turun, tapi itu benar-benar upon the misery of all people gitu. Orang-orang tuh kan banyak sengsara gitu. Banyak sengsara, harga nggak naik, tapi kalau begitu terus lama-lama perusahaan akan cutting terus makin ke bawah gitu. Jadi kalau dibilang berita bagus dari jangka pendek yang berharap dari sisi membalikan kebijakan suku bunga central bank, nggak cuma Fed, untuk tidak menaikkan lagi dengan kencang suku bunga dan pada saat yang sama tidak mengetatkan likuiditas. Tapi itu kalau ditanya sih tidak menyelesaikan masalah, karena kalau supply-nya nggak ditambah, tetap aja nanti inflasinya kencang. Kebetulan Indonesia ini berada pada sisi yang diuntungkan sih. Diuntungkannya dalam artian begini, ketika terjadi polarisasi kekuatan, struktur supply chain itu akan berubah. Contoh paling gampang begini, kubunya Amerika, Eropa gitu, kan sekarang udah nggak mau pakai gas Rusia. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, energi yang dulu diberikan Rusia ke Eropa ini gantinya pakai siapa? Nah, dia kan akan mencari teman-temannya. Jadi yang mensuplai gas itu harus teman-temannya lah, aliansi mereka. Berarti kan struktur supply gas ini berubah. Satu. Kedua, misalnya supply chip. Yang di Amerika sekarang udah menghentikan supply chip yang untuk AI, untuk yang teknologi tinggi ke Cina gitu. Berikutnya lagi berarti Cina harus dapat dari mana dan Amerika pasarnya kemana. Nah itu juga.
Yang ketiga, misalnya kemarin Amerika mengadakan Inflation Reduction Act yang berkaitan misalnya dengan pembuatan baterai atau suplai kendaraan listrik di Amerika, di mana mereka mewajibkan komponen-komponennya itu harus dari friendly countries lah. Friendly countries-nya Amerika itu kan Jepang sama South Korea. Pertanyaannya, suplai baterainya kemana? Mereka harus dapat dari produsen-produsen South Korea. Sementara sekarang yang menguasai itu adalah China. Nah, kalau Indonesia bisa memanfaatkan posisi ini untuk kepentingan Indonesia sendiri, itu Indonesia akan bagus. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saham gimana? Sebenarnya nggak semua saham sektor itu akan bagus, tapi kita akan bisa melihat satu, dari posisi Indonesia yang sekarang lebih baik secara relatif, dan kedua, dari sisi pergerakan supply chain ini. Dan kita harus melihat masing-masing usaha itu apakah akan diuntungkan dari perubahan supply chain. Tapi pada intinya adalah dari sisi ekonomi Indonesia makin baik, jelas saham akan lebih baik ya dibanding obligasi untuk saat ini. Kedua, apakah saham yang ada harusnya terkait dengan energi? Karena kalau misalnya Eropa seperti itu, ketergantungannya, kemungkinan besar industri-industri Indonesia itu akan diuntungkan dengan energi yang lebih murah. Entah itu dari coal, entah bagaimana, pokoknya Indonesia secara energi itu kan lebih kuat gitu, lebih bisa swasembada lah, paling tidak untuk beberapa mungkin 10-15 tahun gitu, coal-nya masih ada gitu ya. Mudah-mudahan nanti pada saat yang sama kita udah bisa membuat yang lain. Nah, tetapi kira-kiranya kan di situ. Jadi mungkin aja kita akan menerima cukup banyak relokasi industri gitu. Jadi secara umum saham bagus, sektor yang mana sebenarnya kelihatan sih sektor-sektornya, tapi yang paling itu, jadi perubahan supply chain. Kalau mau main global, kita main global dari melihat perubahan supply chain. Kalau mau main lokal, misalnya saham-saham perusahaan lokal yang menangani pasar domestik, ya kita melihatnya dari perbaikan ekonomi di Indonesia relatif dibanding yang lainnya.